Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Langsung saja mungkin saya panggilkan para panelis pada hari ini yang akan menemani saya di sini. Pertama adalah Mbak Eva Kusuma Sundari. Beliau adalah wanita tangguh kelahiran Nganjuk, 61 tahun lalu ini menyelesaikan S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Erlangga, kemudian S2 Politik of Alternative Development Strategy di International Institute of Social Study, Den Haag. Selain itu, sudah pernah juga mengambil S2 Economic and Development Economics, Faculty of Economic, University of Notre Dame, ya Mbak ya? Nottingham, oh ya oke. Beliau mungkin sudah pada kenal mungkin wajahnya. Beliau aktif di politik dengan terpilih sebagai anggota DPR RI tahun 2005 sampai 2014. Di Komisi 3 waktu itu kalau nggak salah ya. Benar Komisi 3 juga. Dan periode 2016-2019. Sejak 1998 hingga saat ini beliau menjadi anggota Koalisi Perempuan Indonesia dan sebagai konsultan. Ini kita sambut, beri tepuk tangan dong. Iya. Terus yang kedua, saya grogi nih ngeliat banyak tamu-tamu istimewa hari ini. Yang kedua adalah Mas Erlangga Pribadi Kusman. Beliau adalah kelahiran Jombang, silakan Mas. 40 tahun yang lalu ini telah menyelesaikan pendidikannya SD 1 FISIP Universitas Erlangga, kemudian S2 Ilmu Politik di Universitas Indonesia dan meraih gelar PhD di Murdoch University of Australia. Berbagai jabatan mentereng pernah diembannya, diantaranya anggota KPU Republik Indonesia dan Timsel anggota KPU Republik Indonesia dan Bawaslu Republik Indonesia, kemudian Ketua Panitia Seleksi Bawaslu Jawa Timur, Ketua Transisi Pergantian Gubernur Jawa Timur, dan banyak jabatan strategis lainnya. Sehari ini aktif sebagai salah satu pengajar di Sekolah Pendidikan Politik KPKRI, dosen jurusan Ilmu Politik FISIP Erlangga, dan Direktur Paul Brain Institute. Beri tepuk tangan untuk beliau. Saya izin duduk dulu. Oke. Ya, sebagai pengantar pada hari ini adalah tanggal 14 Agustus ya. 79 tahun lalu pada tanggal ini, Jepang menyatakan menyerah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Itu mengakhiri adanya vacuum of power di Indonesia. 1 Juni 1945 itu kita sudah melahirkan Pancasila pada waktu itu. Kemudian BPUPKI mengadakan rapat untuk membentuk Indonesia yang hari ini kita huni. Rapat itu sangat monumental karena membentuk narasi Indonesia pada hari ini. Dan semua dicatat di dalam resume rapat-rapat itu. Kemudian tanggal 6 Agustus kalau nggak salah, itu bom pertama jatuh. Itu di tengah kemelut Perang Dunia Kedua. 6 Agustus bom pertama jatuh di Nagasaki. Gitu, yang menandai berbaliknya perimbangan Perang Dunia Kedua pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan tanggal 9 Agustus itu bertepatan, kalau nggak salah para tokoh bangsa kita itu, mungkin nanti boleh dikoreksi, Bung Karno, Bung Hatta, dan Dr. Rajiman itu diundang oleh Jenderal Hisaichi Tarauchi itu ke Vietnam untuk berbicara soal proses kemerdekaan Indonesia. Tapi tanggal 9 Agustus itu juga waktu bersamaan itu juga bom kedua jatuh di Hiroshima, yang menyebabkan pada tanggal 14 Agustus kemudian, tanggal 12 Agustus mereka melakukan rapat. Rapat itu berisi tentang bagaimana nanti Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Gitu, melalui rapat PPKI. PPKI itu adalah kelanjutan dari BPUPK pada waktu itu. Tapi tanggal 14 Agustus gitu, ternyata saat yang bersamaan Jepang menyerah kalah, dan tanggal 14 Agustus itu Soekarno, Hatta, dan Dr. Rajiman itu mendarat di Indonesia. Nah pada waktu itu benar-benar terjadi kegoncangan di Republik ini. Kaum muda ingin segera merdeka. Kaum tua masih berpikir untuk
tetap menjalankan proses yang seharusnya. Maka terjadilah kemudian yang kita tahu pada hari-hari berikutnya ada penculikan terhadap para tokoh bangsa, kemudian tanggal 17 Agustus adalah kemerdekaan Indonesia. Artinya pada hari ini 79 tahun yang lalu kita sedang melakukan, Republik ini sedang membangun sebuah narasi besar Indonesia yang kita huni pada hari ini. Dan makanya kita berharap kita kumpul pada hari ini juga sedang melakukan hal yang sama mudah-mudahan. Nah, untuk itu sudah hadir dua orang pembicara yang tadi sudah perkenalkan pertama. Sebenarnya beberapa di antara teman-teman di sini mungkin ada yang mengenal beliau secara pribadi di antara kedua pembicara ini. Gitu nanti mungkin saya diawali mungkin siapa yang duluan mungkin Mbak Eva dulu gitu dari sudut pandang perempuan. Pertanyaan sederhana dalam diskusi kita mungkin pertama saya mau menanyakan dulu Indonesia menurut Mbak Eva itu apa? Gitu. Terus beliau dari tahun 98 saya tercatat di sini sudah aktif. Entah disengaja atau tidak beliau sudah mencatat Indonesia dengan caranya sendiri. Itu lewat dunia politik, panggung aktivisme, lewat dunia feminim dan dengan berbagai macam latar pemikiran beliau. Gitu. Beliau sudah mencatat Indonesia. Gitu. Nah, nanti saya izin mungkin ya dari keroncong tugu setelah Mbak Eva nanti ini menyampaikan paparannya, menyampaikan ininya, nanti kita minta tolong dikasih sedikit hiburan. Baru kemudian ke Mas Erlangga. Gitu. Nah, itu yang pertama, Indonesia itu apa menurut Mbak Eva? Terus yang kedua, saya minta sedikit ulasan lah, apa yang dari buku Pak Suaib Mapasila ini saya lihat ada lumayan banyak fragmen ya. Fragmen yang ditulis dalam berbagai macam peristiwa. Saya juga nggak tahu, mungkin di antara proses 2 tahun itu beliau ada pasang surut, ada emosi juga di dalam situ karena kan artikel ya, gitu di dalam situ. Nah, mana yang paling menarik? Mungkin bisa di capture yang paling menarik, ada segmen yang paling menarik, gitu. Kemudian yang yang selanjutnya mungkin ada narasi sendiri yang mau Mbak Eva sampaikan pada hari ini dalam kata teman-teman tadi itu memulai gerakan mencatat Indonesia dengan caranya masing-masing ini. Oke, saya persilakan Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tentu yang pertama sekali saya mengapresiasi ya ke Mas Sueb yang berhasil mencatat dalam bentuk printed ya. Karena banyak orang di DPR itu pintar ngomong tapi nggak bisa nulis gitu. Dan ini merupakan sesuatu yang menurut saya harus diapresiasi dan seterusnya. Yang kedua, saya suka dengan format acara ini yang dikemas menjadi show ya. Pembicaraan yang menurut saya serius tetapi ada show-nya. Dan menurut saya ini kalau pendekatan NPL atau neuroscience ini yang paling pas ya, karena ada wajah manusianya, ada wajah budayanya dan seterusnya. Jadi lebih ngefek gitu ya ke kita, apalagi kemudian ada keroncong begitu. Nah, sebetulnya tadi saya sudah setrika ya baju yang bawahannya itu printed dari tema Iagalogo Sulawesi Selatan. Tapi saya ragu-ragu karena saya habis ini ke Nasdem harus nuansa biru gitu loh, repot. Jadi saya ganti karena coklat begitu. Tapi saya senang karena ada kebangkitan ya untuk go global itu basisnya tradisional ya. Jadi from local to global. Ini kaitannya dengan pertanyaan tadi. Jadi kalau saya ditanya, karena saya sponsor juga untuk Hari Kebaya Nasional yang baru ditetapkan oleh Presiden pada tahun lalu. Di situ saya bicara bahwa kebaya itu part of identitas, tapi jangan diturunkan ataupun direduksi hanya menjadi seremonial. Karena Nyi Ageng Serang itu dulu tarung itu pakai kebaya gitu loh. Dan juga Kalinyamat itu ketika memimpin perahu untuk menyerang Portugis, ada ribuan perahu, itu juga pakai kebaya gitu loh. Tapi kalau sekarang kebaya kan jangan sampai hanya nyanyi doang gitu loh, tapi juga dipakai sehari-hari dalam kita bergelut untuk mengatasi tantangan kebudayaan. Jadi Indonesia itu ada karena kemampuan kita mengatasi tantangan-tantangan kebudayaan, terutama teknologi ya saat ini.
Dan bagaimanapun saya merujuk kepada definisi, what is Indonesia? Indonesia is imagine society. Nah kalau imagine itu isinya gagasan-gagasan dan kesepakatan-kesepakatan bahwa ya via Indonesia. Salah satunya ya kita punya pilar misalkan ya. Kalau pilarnya ya ada 8 pilar ya, bukan hanya 4 pilar itu. Tapi itu kan masa lalu. Yang paling penting adalah masa ke depan itu seperti apa. Ketika saat ini kita dikuasai pinjol, judol, dan 10% penduduk Indonesia itu dalam kategori punya problem kejiwaan. Dan yang saya sedih sekali ternyata dari Survey of Population yang terakhir itu tahun 2018 dan disambung 2022, itu hanya 25% penduduk itu yang setuju, penduduk laki-laki, yang setuju konsep kesetaraan gender. Hanya 25%. Jadi pantas kalau sekarang itu KDRT-nya emergency, kekerasannya emergency, belum lagi kekerasan seksual emergency, semua emergency, TPPO emergency. Karena memang dari diri kita ini yang namanya imagine society itu, ternyata kita ini diskriminatif, rasis. Dan itu diverifikasi ya di risetnya Microsoft, bahwa Indonesia itu paling brutal, paling suka hoax, kemudian juga paling suka bullying. Dan why is that? Itu ternyata risetnya pendidikan, ini sedih sekali saya lapor, IQ rata-rata Indonesia itu 78, di bawah IQ-nya gorila Koko yang meninggal itu. Koko itu kan bisa menyampaikan dan transenden, dia menyampaikan nangis, nature-nya kayak gitu. Di Indonesia itu kategorinya, the student of Indonesia, they don't even know that they are stupid. Kesimpulannya kayak seperti itu. Jadi sekolah tidak memintarkan orang, malah membodohkan orang. Kenapa? Karena kita disuruh menghafal terus, sehingga kalau hierarki kecerdasan, kita nggak bisa mencipta. Kita hanya memorizing. Jadi kenapa kok karakter kita yang tadi saya ngomongin angka-angka seperti itu. Jadi we have big problem here, dan mencatat Indonesia itu harus dikaitkan dengan where are we right now. Nah WAW-nya itu kayak tadi, kita ini diskriminatif, kita negara yang paling agamis tapi paling korup, yang paling agamis tapi paling perusak dan pengumpul sampah fashion, sampah plastik, dan pemakan mikroplastik terbesar di dunia itu Indonesia. Jadi we are stupid. Dan ternyata nggak ada kaitan beragama dan moralitas. Nah ini tantangan masuk app untuk yang ke depan. The next Indonesia must be people who can think, ya, who can create. Jadi kalau dalam menulis, mencatat aja nggak cukup bagi feminis. Dia harus punya agenda untuk transformasi sosial. Bukan hanya sekedar mencatat, tetapi harus propaganda, agitasi about what Pancasila is, ya. Kalau kita ngomong ya keadilan sosial itu harus diwujudkan. Jadi arahnya ke sana. Dan saya fokus kepada tulisan di bab 3 tentang ekonomi. Saya menganggapnya untuk range dari tulisan beragam. Jadi masuk bisa ngomong geopolitik, ngomong ketatanegaraan, dan bahkan ngomong ekonomi dan diakhiri kebangsaan. Ini artinya luas ya, masuk nya luas banget. Tapi yang saya belum lihat itu call to action-nya itu masih missing tentang egalitarianisme, inklusivitas, itu yang masih missing. Karena bagi saya yang punya problem dengan gender inequality kita yang turun 13 digit, itu luar biasa seriusnya kita. Jadi kalau nggak ada gender equality, maka nggak akan ada keadilan sosial, karena nggak inklusif. Saya mau share pengalaman saya di Komisi 3, betapa nakalnya saya sama Nur Sahbani waktu itu. Draft LPSK yang diterima dari pemerintah, Pak, isinya melulu tentang tujuannya untuk memberikan perlindungan bagi saksi dan korban untuk melaporkan korupsi. Sementara angka yang kita punya sebagai aktivis ya, korban KDRT ini penting untuk diberikan perlindungan.
untuk korupsi itu masih imajinasi. Nah, akhirnya kita merubah sampai asas ya. Asas di dalam LPSK itu harus ada non diskriminatori. Pertamanya bias laki Pak, dan fokus kepada korupsi. Ternyata sekarang 85% yang diproteksi oleh LPSK itu korban KDRT. Terus korupsinya zero. Itu kalau bikin undang-undang nggak transformatif, nggak berbasis informasi dan pada data, akan meaningless. Untung Nur Sabani itu saya ikuti ya, karena dia senior saya ya. Pak, ini harus dirubah, ini harus dirubah. Berantem luar biasa sama bapak-bapak. Tapi kita 6 orang itu ngeyelnya minta ampun. Ini loh datanya, bapak-bapak kan enggak punya data. Akhirnya berubah. Jadi ke depan mencatat Indonesia harus isinya agitasi. Agitasinya adalah untuk bagaimana masyarakat semakin inklusif dan kesetaraan gendernya itu menjadi tujuan, bukan untuk perempuan. Tetapi angka dari UN Women menyatakan kalau gender equality itu diperbaiki, 10 target SDGs itu akan otomatis diperbaiki. Jadi investasi sosial, bukan masalah human right perempuan aja, tapi impossible kamu akan memperbaiki keselamatan alam. Jadi ada proses akselerasi, penggandaan ya di dalam memperbaiki kesetaraan gender tersebut. Ada hubungan ekofeminisme ya. Kalau gender equality diperbaiki, alam bisa diperbaiki, kemiskinan akan bisa dikurangi, sumber daya alam menjadi makin terkendali. Seperti itu rumusnya. Ini jadi mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Makasih. Iya, kalau ini nih, saya mungkin bisa lebih jauh jelaskan Mbak. Kayak misalnya Indonesia itu 3/4 wilayahnya itu adalah lautan. Nah, kita impor garam, gitu. Terus masyarakatnya itu dapat protein dari daging impor, bukan dari laut. Nah itu apa? Ada nggak kaitan dengan ini? Dengan ada apa? Banyak sekali bahwa kalau Muhammad Yunus ya yang bicara bahwa yang itu Nobel laureate ya, atau Eisenhower saya lupa. Tidak ada negara yang miskin, yang ada itu salah urus. Theoretically Indonesia itu harusnya kaya raya, nggak harus sekolah itu nggak bayar. Dan ternyata riset KPK menunjukkan hal tersebut. Kalau korupsi di sumber daya alam itu diberesi, setiap bayi procot itu punya duit tabungan 20 juta. Jadi harusnya bisa jadi welfare state kalau tidak salah urus. Dan repotnya salah urus itu ternyata disengaja kan, karena mentalitas mediocre. Jadi kalau orang Jawa mutil gitu loh Pak, nyopet. Dan ternyata indeks korupsi kita makin menegaskan itu dan merata, bukan hanya di DPR, perguruan tinggi negeri semua korupsinya gila-gilaan. Jadi memang ada kerusakan ya menurut saya, keseriusan, sehingga kita kalah dengan Jepang yang enggak punya sumber mineral, zero, tapi punya SDM yang bagus. Kita punya sumber daya alam yang luar biasa untuk kaya, tapi SDM kita parah. Seperti yang tadi angka-angka tadi, bukan hanya masalah kemampuan kognitif, tapi moralitas. Sementara tahu kan hukum itu di bawahnya moralitas. Kalau moralitas itu muncul dari sanubari ya. Jadi kamu boleh ngaji tapi kamu nggak boleh menyetubuhi santri-santri. Itu loh artinya. Beragamanya bagus tapi menyetubuhi santri-santri. Itu artinya apa? Moralitasnya jelek. Yang dari dalam itu jelek, yang dari luar itu yang tekstual tadi bagus, semua dilakukan. Tapi itu yang menjelaskan kenapa fenomena banyak sekali orang yang harusnya berakhlak, termasuk rektor, termasuk hakim-hakim, tapi melakukan pelanggaran hukum karena moralitasnya yang tidak tertata. Ya kalau jadi moralitasnya seperti apa? Ya harusnya ya Pancasila balik. Di situ nggak ngomong agama, tapi ngomong tentang akhlak yang harusnya menjadi tujuan agama. Tapi agama kita kan ditakut-takuti ya doang ya, tapi akhlak nggak tertata. Dan justru banyak korupsi di komunitas agama dan komunitas lain lah merata ya sekarang. Nah, termasuk tadi kita sudah deklarasi untuk blue economy, di mana blue economy itu termasuk ocean ya, secara maritim kita harusnya
mengeksplorasi peluang untuk pangan, peluang untuk ekonomi, sumber daya dan seterusnya. Tapi di situ ternyata kita lebih mundur dari zamannya Kalinyamat, lebih mundur dari zamannya Majapahit, di mana kita itu dulu outward looking ya, sekarang inward looking. Jadi melihat laut itu menakutkan, sementara nenek moyang kita, laut itu sumber kemajuan. Jangan lupa ya, bikinan ini tervalidasi. Catatan Portugis ketika tim risetnya Kalinyamat itu pergi ke sana untuk mencari data primer untuk kepahlawanan Kalinyamat, di Portugis itu ngomong perahu-perahu bikinan Jepara itu seperti kalau kita melihat submarinnya Amerika, gedenya luar biasa. Tapi VOC datang sehingga Jepara dilarang untuk membuat kapal yang lebih dari 50 ton. Jadi nggak boleh, jadi dibuat bodoh kita. Demikian Majapahit kan, dia teknologinya tinggi, maturologinya tinggi, perahunya juga luar biasa. Kalah kan perahunya Portugis karena Majapahit itu ujungnya bisa sampai ke Afrika Timur. Tapi kita direduksi dengan sistem pendidikan yang membuat kita bodoh. Sehingga kita dibuat inferior, kompleks, barat lebih tinggi dan seterusnya. Enggak, zamannya dulu kita sudah wudu, Eropa barat itu enggak mau mandi. Jadi sampai ada scholar dari Arab jijik masuk ke Eropa itu. Karena mandinya dijijik lah pokoknya. Ganti-ganti gitu dan seterusnya. Jadi kita itu pernah pada posisi jauh lebih maju, dan karena kebodohan kita apa? Karena kita mau dijajah, jadi bodoh-bodoh terus sampai sekarang. Ya, masa kita masuk ke ekstraktif sekarang seperti VOC, hilirisasinya, nggak ada elemen teknologi, nggak ada elemen cipta, ya kita balik seperti dulu. Tapi itu skenario dibuat, bukan takdir. Itu dibuat gitu loh, dan karena itu moralitas lagi ya, moralitas itu penting untuk melihat kita bisa maju atau tidak. Indonesia mencatat harus dimasukkan tentang self correction, kemudian refleksi yang berani untuk melihat bahwa we are not good right now. Ya, saya tadi membayangkan kalau fakta tadi bahwa Indonesia, praujung Indonesia pernah sampai ke Afrika. Afrika Timur, Madagaskar begitu kan ya. Artinya kan di situ butuh ilmu. Artinya beliau sudah nenek moyang kita sudah paham ilmu astronomi, perbintangan, navigasi, tentu termasuk juga teknik membuat kapal. Berarti sudah menguasai semua ya itu ya. Wah, luar biasa ini kita. Oke. Untuk sementara mungkin kita kasih tepuk tangan dulu untuk Mbak Eva. Makasih banyak ini pemakaran. Jadi beberapa tadi saya catat itu. Agenda transformasi ini bagi teman-teman di sini Pak Sueb dan teman-teman, ini kita perlu catat ini. Agenda transformasi sosial. Ini jadi mencatat Indonesia itu tidak hanya sebuah gerakan biasa. Jangan sebagai observer. Bukan observer. Yang kemudian berjarak dengan realitas, enggak punya agenda. Nah, ini kan problemnya. Harus ada agenda yang tentu kalau saya sama Erlangga ngomong based on keadilan sosial. Harus transformatif. Transformatif. Iya. Oke. Makasih itu menjadi catatan pertama kita dari Mbak Eva Kusuma Sundari. Ini habis ini mau ini dulu nggak? Mau dengar dulu lagu Keroncong? Saya sedikit kasih tahu ya. Atau ini Keroncong karena ini, saya mau pamit dulu, boleh tanya jawab untuk saya? Ini jam berapa? Saya ada acara jam 12. Oke. Kalau gitu gini, mungkin untuk mensiasatinya ke Mas Erlangga dulu. Nggak apa-apa. Jadi kita ke Mas Erlangga dulu sebentar. Gitu, biar Mas Erlangga dulu memulai. Pertanyaan sama Mas. Gitu. Apa Indonesia? Itu. Terus yang kedua, bagaimana apa bagian buku dari ini yang menurut Mas Erlangga paling eye catching? Terus yang ketiga itu terkait gerakan ini. Kalau tadi kan Mbak Eva kasih catatan ini harus transformatif, tidak berjarak dengan realitas dan sebagainya. Nah, Mas Erlangga monggo, waktu tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, pertama-tama saya sangat mengapresiasi menjelang proklamasi kemerdekaan, memperingati proklamasi kemerdekaan ini, kemudian muncul buku Mencatat Indonesia. Jadi kalau sebelum saya menjelaskan apa makna Indonesia bagi saya, kalau saya nilai secara keseluruhan, biasanya itu sebuah argumen, sebuah tulisan yang baik, itu setelah kita membacanya maka akan muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggugah. Pertanyaan yang membuat kita kemudian berpikir apa yang harus dilakukan. What is to be done? Apa yang harus dilakukan? Dan disitulah keberhasilan dari buku ini. Bukunya Bang Suaib. Ya, itu kemudian benar-benar membuat kita berpikir dari berbagai tema yang ditampilkan di sana, baik secara politik, ada ekonomi, geopolitik, dan kebangsaan. Setelah membaca itu kita kemudian bisa merenungkan tentang bagaimana tulisan-tulisan tersebut memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus kemudian kita renungkan, dan juga tidak hanya direnungkan, tapi kita kemudian realisasikan dalam bentuk program aksi. Kalau kata Mbak Eva itu adalah lebih kuat propaganda, bukan hanya sebagai observer. Nah, dari sinilah kemudian saya melihat satu hal tentang makna Indonesia, terutama dalam konteks bab kebangsaan. Saya memulai makna Indonesia dari genealogi arti Indonesia itu sendiri. Jadi kalau kita telusuri sejarah, itu tahun 1922, proklamator kita Bung Hatta di Belanda itu menulis sebuah artikel penting ketika pada saat itu nama Indonesia itu dicemooh. Ketika mulai tampil, banyak kalangan, ini apa istilah Indonesia? Orang-orang terjajah, kalangan Belanda pada waktu itu, Eropa waktu itu melihat kalangan-kalangan terbelakang mencoba-coba menampilkan istilah Indonesia. Nah, dari situ kemudian Bung Hatta menjelaskan bagi kami, pertama-tama Indonesia adalah suatu makna politik, suatu tujuan politik yang di dalamnya adalah memperjuangkan kemerdekaan. Bukan kemerdekaan Hindia Belanda, tapi kemerdekaan Indonesia. Dan oleh karena itu, Indonesia adalah tanah air di masa depan. Dia bilang, yang untuk memperjuangkannya, setiap orang yang ingin menjadi bagian dari warga Indonesia akan terlibat di dalamnya. Apa yang bisa kita maknai dari penjelasan Bung Hatta tentang makna Indonesia tadi? Pertama-tama, Indonesia itu adalah, kalau dalam bahasa Inggrisnya, invention, bukan discovery. Indonesia adalah penciptaan yang dilakukan oleh para pendiri republik. Dia tidak kemudian dicari ke masa lalu. Indonesia menurut saya adalah salah satu kosakata, terminologi yang menjadi bagian awal dari era pencerahan di bumi Indonesia ini. Jadi kesadaran modern itu muncul salah satunya dengan kemunculan kata-kata, pilihan kata-kata Indonesia untuk merumuskan tanah air di masa depan. Dan dalam penjelasan Bung Hatta tadi, kemudian kedua adalah, pertama kebaruan, kedua adalah tadi keadilan sosial. Artinya Indonesia ini adalah suatu tujuan perjuangan baru ketika pada masa lalu itu yang muncul adalah penindasan kolonialisme. Ketiga, di dalam Indonesia itu sebetulnya maknanya yang diurai oleh Bung Hatta, inklusivitas. Indonesia itu tidak dicirikan tentang siapa yang menjadi warga negara kelas 1. Bung Hatta tidak bilang Indonesia adalah Melayu, Indonesia adalah Jawa, Indonesia adalah Kalimantan sebagai warga kelas 1. Indonesia adalah siapa saja yang hendak memperjuangkan Indonesia sebagai tujuan politik, maka dia adalah orang Indonesia.
sebagai tanah air di masa depan. Nah dari situlah maka kemudian kalau kita mencatat Indonesia, memajukan Indonesia, mendorong Indonesia, maka kemudian Indonesia dalam mimpi, dalam imajinasi, dalam tekad perjuangan yang telah ditorehkan dalam Pancasila. Pancasila itu adalah kumpulan nilai-nilai posisi kita yang hendak memajukan bangsa ini sebagai bangsa yang berkemajuan, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang terbuka, bangsa yang religius, yang spiritualitas. Nah, dari sini kemudian saya melihat tadi diutarakan Bung Hatta seperti itu. Kemudian kita masuk ke Bung Karno. Bung Karno dalam karyanya, dalam artikelnya yang berjudul Mencapai Indonesia Merdeka, itu menjelaskan bahwa masyarakat Nusantara sampai datangnya Eropa ke Indonesia tidak pernah dijajah. Dia mengkritik bahwa kemudian misalnya masyarakat India, masyarakat China yang datang itu bukan penjajah. Mereka memberikan kontribusi terhadap taman sarinya Indonesia. Sehingga memunculkan Wangsa Sailendra, Majapahit segala macam. Tapi kemudian selanjutnya penjajahan dimulai pada era kolonial. Dan dia mengutarakan yang penting, tapi rakyat Marhaen dalam bilang tidak pernah merdeka sampai kemerdekaan Indonesia ini kita perjuangkan. Apa makna dari situ? Makna dari situ adalah segenap pengelolaan negara itu kemudian harus ditempatkan dalam rakyat sebagai pusat, sebagai tujuan, sebagai sesuatu yang harus jadi impact dari setiap kebijakan-kebijakan. Kalau tadi diutarakan Mbak Eva bahwa negara ini salah urus, kalau nggak salah Gunnar Myrdal, Asian Drama, itu menunjukkan bahwa kesalahurusan itu karena tidak menempatkan rakyat, bahasanya Bung Karno, kaum Marhaen sebagai pusat. Pergeseran yang ada sekarang terkait dengan kemudian munculnya rezim yang disebut sebagai neoliberalisme, itu kemudian terjadinya pergeseran. Kita tidak lagi menempatkan rakyat sebagai pusat. Kalau dalam bahasa Critical Social Studies, itu kampusnya Mbak Eva ISS, itu tempatnya di situ, tidak menempatkan demos sebagai pusat pengelolaan negara, tidak menempatkan Marhaen sebagai pusat pengelolaan negara, tapi kemudian pasar yang menjadi pusat, rakyat disesuaikan dengan logika pasar. Nah itulah yang kita kritik. Bagaimana kemudian Pancasila memberikan jawaban, memberikan antitesis terhadap problem-problem di mana pengelolaan negara ini dikerangka oleh perspektif free market. Posisinya adalah pengelolaan negara tidak menempatkan rakyat sebagai pusat dari tujuan bernegara. Nah, di sini kemudian saya melihat bahwa penting kemudian cita-cita tersebut ditempatkan dalam konteks rakyat. Nah, dari sini kemudian saya melihat pada bab politik kita dalam tulisan itu melihat bahwa sesuatu yang kemarin sudah berlangsung. Gitu. Tapi yang penting juga saya ingin melihat bagaimana perbincangan-perbincangan ekonomi dalam buku ini ditempatkan dalam argumen politik. Nah itu yang penting. Itu yang selama ini hilang selama 10 tahun belakangan. Tidak ada perdebatan tentang bagaimana wacana diskursus ekonomi kerakyatan saling didiskusikan, saling diperdebatkan, saling dibenturkan dalam konteks pembangunan bernegara. Kita ambil contoh misalnya China. Jadi Cina itu orang barat bilang gak ada demokrasi, otoritarian segala macam. Tapi yang kelihatan bahwa dalam diskusi politik, wacana-wacana dan perbincangan ekonomi itu menjadi bagian penting dari ruang publik. Bayangkan apa yang kemudian berlangsung ketika hal tersebut terjadi.
pertumbuhan dan kepesatan pembangunan ekonomi di Cina itu berlangsung dari fase 1978 sampai saat ini, kalau 2024, itu nggak nyampe 1 abad. Yang mengalahkan apa yang dicapai Amerika Serikat, Inggris, Eropa. Inggris melakukan percepatan transformasi ekonomi 2 abad, 1700 sampai 1900. Dan itu kemudian muncul dia ekspansi sebagai negara imperial. Amerika Serikat itu muncul dalam percepatan ekonomi itu juga sekitar 150-an tahun, hampir 2 abad. China itu dilakukan cuma sekitar 40 dan 50 tahun. Di mana kalau kita ngelihat starting point 1978, kekuatan ekonomi Cina itu nggak lebih baik dari negara-negara Afrika. Kita itu pada waktu itu lebih baik dari Cina. 1978, kemudian dia membangun skema namanya 4 jalan modernisasi. Yang berbasis pada pertama penguatan pertanian, transformasi pertanian menuju industrialisasi, social protection, dan bagaimana bekerjanya hukum. Itu 4 jalan yang dimulai. 1978 dari tidak lebih kaya dari negara-negara Afrika menjadi negara superpower yang berlangsung sekarang. Pada awal kemunculannya, Cina kemudian memang mengalami persoalan seperti halnya pembangunan industrialisasi. Implikasi lingkungannya sangat besar. Tapi kemudian sekarang mereka menyelenggarakan environment sustainable good governance yang menjadi model dari energi terbarukan, pengelolaan, pembangunan berbasis pada kesadaran lingkungan. Dan Jadi dengan kata lain penting itu untuk melihat ekonomi itu dalam wacana politik. dalam wacana politik, konstruksi politik apa yang bisa koheren dengan kemajuan-kemajuan ekonomi yang pesat seperti itu? Dan bukunya Pak Sueb ini menjawab itu. Di bab itu. Menampilkan pertanyaan. Wah, setelah saya baca, ini nih yang kemudian harus didiskusikan. Jadi what next-nya setelah ini? Kita bicara tentang ke depan, perspektif ekonomi. Juga konstruksi politik, ada hal yang saya anggap penting, tapi kemudian belum ditampilkan dalam buku ini. Pertama, yaitu tadi isu yang sempat diutarakan oleh Mbak Eva. Komitmen terhadap kesetaraan gender. Dan sebetulnya kita belajar bukan hanya dari kajian-kajian kritis Eropa tentang gender. Kita cukup kembali kalau pada masa dulu itu Ratu Kalinyamat, kalau masa dulu yang tapi yang nggak terlalu jauh dari sekarang, bukunya Bung Karno yang judulnya Sarinah. Sarinah itu adalah pekerja rumah tangga di keluarga besar Bung Karno di Blitar. Jadi ya 2 konsepsi penting dari Soekarno diambil dari orang yang pada kelas paling bawah. Pertama Marhaen, kedua Sarinah. Dan di situ disebutkan sebelum sekarang banyak kalangan akademisi bicara tentang kesetaraan gender, interseksionalitas, dia bicara seperti itu. Jadi dia bilang bahwa marginalisasi perempuan, peminggiran perempuan, itu kemudian terkoneksi dengan persoalan marginalisasi ekonomi, ketimpangan sosial ekonomi. Dan tidak hanya itu, beliau bilang bahwa komitmen untuk mengajak kaum perempuan dalam perjuangan kemerdekaan, yang dia sebut ada Marhaen, ada Marhaeni, itu kemudian kita harus menempatkannya dalam posisi etika yang disebut sebagai etika kepedulian. Ethic of care. Sebagai bagian dari solidaritas. Dan itu ditempatkan Bung Karno sejalan dengan sila kemanusiaan dan sila persatuan. Karena bekerja bersama. Apa yang diutarakan oleh Bung Karno? Bahwa kita tidak akan bisa
membangun suatu pembangunan ekonomi yang adil dan memperhatikan perempuan kalau kita tidak memiliki empati dan kepedulian terhadap personalitas dari perempuan itu sendiri. Beliau bayangkan, misalnya, dalam satu rumah tangga, suami istri melakukan hubungan suami istri. Laki-laki kayak kita, gitu, kalau melakukan hubungan suami istri dengan istri, kita gitu. Yang dalam pikiran kita adalah pertama tuh libido, birahi, dan bagaimana mengeluarkan hajat kita. Sudah itu selesai, sudah itu kita pergi. Tapi perempuan setelah melakukan hubungan suami istri, dia akan berpikir tentang tubuhnya. Apakah kemudian sperma yang ada dalam rahim saya akan kemudian menjadi anak? Kalau menjadi anak berarti ada perubahan dalam tubuh saya. Kalau ada perubahan tubuh saya, kemudian saya harus menanggung setidaknya 9 bulan bersama dengan janin, calon manusia yang ada dalam diri saya. Saya harus bicara tentang bagaimana memperlakukan, saya bicara dengan rahim, janin yang ada dalam diri, dan lain sebagainya. Dan itu berhubungan selanjutnya dengan bagaimana perempuan memutar otaknya untuk kemudian mengkalkulasi tentang bagaimana mereka masuk dalam perspektif problem ekonomi, problem sosial, dan sebagainya. Kalau nggak ada kepedulian, laki-laki nggak bisa memahami dan nggak bisa kemudian menampilkan pentingnya perspektif gender, kepedulian itu. Dan itulah sebetulnya relevansi tentang terkait dengan gender equality. Dalam isu-isu yang coba kita kejar, dalam isu-isu di mana tanpa adanya moralitas, kalau saya bilang etika, yang peduli dan recognize yang lain, yang care terhadap yang lain, agenda perempuan, kita nggak bisa menyelesaikan problem gender equality, kita tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan problem-problem kontemporer Indonesia sekarang. Contoh misalnya, isu yang nanti saya sama Mbak Eva diskusikan, terkait dengan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Bahwa dalam hubungan tiap kontrak sosial, seseorang dengan yang dipekerjakan di dalam wilayah domestik harus ada konsensual. Harus ada perlindungan terhadap kekerasan, perlindungan terhadap hak-hak dan tanggung jawab masing-masing pihak. Bayangkan, Bung Karno itu nulis tahun 1947, pada saat terjadi agresi militer Belanda, dia bilang bahwa yang pertama harus dilakukan kursus politik adalah pada kaum perempuan. Itulah awalnya Sarinah, 1947. Sekarang 2024, masih belum ada perlindungan terhadap kaum Sarinah di Indonesia. Itulah kemudian, kalau kita lihat betapa mundurnya pengelolaan negara kita dengan tujuan kita maju ke depan. Berpijak pada solidaritas, berpijak keadilan sosial, berpijak pada inklusivitas, berpijak kepada rakyat. Nah, ini yang harus jelas-jelas dicatat. Dan mengapa tadi diutarakan Mbak Eva, tidak hanya mencatat, tapi kita berjuang untuk memajukan ini semua. Terima kasih. Ya, kasih tepuk tangan dulu. Saya nggak tahu mau bertanya apa sama beliau ini. Iya. Oke, untuk awal ini teman-teman rekam dulu sendiri dalam dalam pikirannya. Banyak sekali saya tadi bisa catat, tapi menarik yang Mas Erlangga sampaikan itu, bahwa Indonesia ini adalah sebuah penemuan abad 20 yang sangat fenomenal. Jadi sebenarnya ini adalah penemuan besar Indonesia yang kita kenal hari ini itu. Dan itu kemudian apa lagi nih? Komitmen terhadap gender. Nah, yang saya pahami dari Mas Erlangga tadi itu, jadi perspektif gendernya jangan berpikir bahwa ini soal orang sedang perjuangkan feminisme, bukan. Tapi ini soal paradigma keadilan. Jadi tidak akan bisa kita membangun sesuatu tanpa berpikir secara adil dan seimbang. Kayak misalkan 50% lebih ya Mbak ya perempuan Indonesia ya.
49% lebih perempuan Indonesia. Masa iya sih 49 itu nggak bisa memberikan daya dukung pada pembangunan. Seandainya 49% itu benar-benar kita berdayakan sama dengan laki-laki, seperti laki-laki, ini bakal jadi tenaga penggerak yang luar biasa gitu bagi kemajuan kita. Itu salah satu apa konsep berpikirnya.